Melihat pergerakan pasar keuangan secara global dan juga geopolitik yang masih membayangi perekonomian. Lalu seperti apa tantangan pengelolaan keuangan dan investasi dana pensiun di saat seperti ini? Iya, begini, dengan situasi geopolitik yang masih seperti sekarang ini, tantangannya adalah pertama pasti adalah polaritas daripada pasar. Yang kedua adalah mungkin juga akan mempengaruhi fluktuasi dari suku bunga dan juga dari mata uang rupiah kita ya tentunya ya. Yang tidak kalah menariknya di sana ini akan terkait juga dengan inflasi. Nah, angka-angka inflasi ini tentunya akan jadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Bank Indonesia, di mana dia harus mengharmonisasikan antara inflasi dengan nilai mata uang rupiah dan juga mengenai suku bunga. Nah, yang tidak kalah penting lagi adalah mengenai regulasi dan kebijakan yang akan dibuatkan oleh Bank Indonesia. Nah, tantangan-tantangan itu tentunya harus dibarengi dengan strategi. Kalau di dana pensiun sendiri, strategi investasi yang paling pas untuk saat ini adalah yang pertama itu agile atau lincah ya. Jadi kita harus memang dalam situasi seperti ini kita harus bergerak lincah. Dimana kalau pada saat sumber penghasilan dari katakanlah pasar modal masih tertekan, kita harus bisa beralih ke pendapatan yang lebih tetap. Nah itu kemudian yang kedua adalah prudent atau bijaksana. Bijaksana dalam arti kata kita nggak mungkin juga melakukan investasi pada satu keranjang basket saja, tapi kita juga harus melakukan diversifikasi daripada investasi kita. Yang ketiga, yang ini dari makna dari semuanya adalah pasti harus secure atau aman, sehingga dana yang kita kelola ini yang benar-benar kita berkembang dengan baik dan pada saatnya nanti bisa diterima peserta pada saat mereka memasuki masa pensiun dengan hasil yang pengembangannya yang baik. Mungkin itu yang dari pandangan saya, Mbak. Baik, dan sejauh ini Bapak melihat seperti apa porsi alokasi aset dana pensiun agar bisa memberikan hasil yang optimal, terutama mungkin hingga akhir 2024 nanti? Ya, yang pertama tentunya dana pensiun dalam hal ini akan menjaga likuiditas ataupun juga cash flow-nya. Tentunya kalau ini kan jangka pendek pasti akan larinya ke pasar uang di deposito. Nah, salah satu hal yang melegakan juga sudah terbit yang namanya sekuritas rupiah Bank Indonesia, di mana memberikan pengembalian atau pengembangan bunga yang lebih besar dibandingkan deposito. Itu yang untuk jangka pendeknya ya. Kalau untuk jangka menengahnya tentunya kita akan lari ke SBN karena SBN sendiri surat berharga negara ini sangat pas untuk mematchingkan antara duration dan juga mengenai kapan maturity daripada kewajiban daripada dana pensiun, karena masing-masing dana pensiun itu tentunya mempunyai keunikan dalam pembebanan klaimnya. Yang ketiga adalah tentunya kita akan lebih banyak melakukan comply terhadap aturan, itu yang paling penting. Jadi kita juga nggak mungkin juga melampaui apa yang sudah ditentukan oleh OJK. Itu kalau dari sisi angkanya sendiri, pasar uang saat ini mencapai 26,8%, SBN di angka 36,5%. Obligasi korporasi untuk saat ini ada di angka di 18,7%. Sedangkan yang lainnya, yang di investasi yang cukup lumayan itu adalah di saham. Mungkin itu yang bisa dapat kami sampaikan. Baik, di sisi lain kita tahu Bank Indonesia demi menjaga kestabilan rupiah ini juga kerap mengeluarkan instrumen investasi baru, salah satunya adalah SRBI dan cukup menyedot likuiditas berada di dalam negeri. Apakah ini juga menjadi pilihan dana pensiun untuk menaruh dananya di instrumen ini? Iya, kalau dilihat dari SRBI sendiri sebetulnya underlying kan SBN ya, itu kan yang penerbitnya juga Bank Indonesia. Tentunya bagi kami itu salah satu investasi yang aman. Itu alasan yang pertama. Yang kedua,
diskon daripada SRBI sendiri sebetulnya itu lebih besar daripada bunga yang deposito. Bunga deposito saat ini mungkin paling tinggi di average di 6 sampai dengan 6,25. Nah, SRBI sendiri saat ini itu bisa mencapai di posisi 7% lebih. Pada awal-awalnya malah dia bisa sampai ke 7,5 ya. Nah, SRBI sendiri sebetulnya si malakama bagi pemerintah ya, karena di sisi lain itu akan menyedot likuiditas dari bank. Tapi kalau bagi dana pensiun sebetulnya satu alternatif yang baik untuk menaruhkan bunga jangka pendeknya selain deposito. Jadi memang dalam hal ini di dana pensiun SRP ini kita mulai aktif lakukan pembeliannya adalah di bulan April setelah ada keputusan dari Ditjen Pajak pada akhir Maret bahwa disebutkan bahwa SRPI itu diperlakukan sama dengan deposito yang dimana kami ini adalah tax free ya bagi dana pensiun. Baik, dan apakah ke depannya mungkin dana pensiun akan lebih agresif untuk menaruh dananya di instrumen yang lebih fluktuatif seperti pasar saham? Ya, semuanya tergantung daripada situasi. Kalau memang situasinya saat ini memang dalam situasi likuiditas yang ketat, kemudian dari dana pensiunnya sudah mengalami tekanan di banyak jumlahnya klaim, tentunya kami akan lebih ke dana yang pendek, menjaga likuiditas kami. Tentunya kami nggak bisa main di saham. Tapi kalau nanti ke depan kondisi dari IHSG sendiri mulai stabil, perekonomian secara global juga lebih baik, kemudian terjadi penurunan suku bunga. Nah, kuncinya adalah penurunan bunga, sehingga penurunan bunga dari deposito itu terjadi, mau nggak mau adalah pilihan yang paling kita incar itu pasti adalah di saham. Namun dalam pengertian begini, kalaupun kita masuk ke dalam saham, kita harus juga melihat kondisi daripada emitnya sendiri. Apakah dari secara infrastrukturnya atau secara fundamentalnya dia kuat. Kemudian juga kami juga lebih mengincar yang blue chip ya tentunya ya. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah saat ini sebetulnya kalau kami punya dana, tentunya ini time to buy sebetulnya. Kondisi di pasar modal, harga saham saat ini tentunya sudah sangat murah ya. Tapi semua tergantung daripada tadi strategi yang akan dilakukan jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang. Itu yang akan kami lakukan. Baik, tapi sejauh ini pantauan dari ADPI apakah sudah terjadi shifting dari satu instrumen ke instrumen lain? Ya, sebetulnya dari ADPI sendiri kami selalu mensosialisasikan strategi investasi tadi yang lincah, yang bijaksana, kemudian yang aman. Nah, diversifikasi itu sudah terjadi. Jadi kita nggak di dana pensiun sekarang, pengurus dana pensiun ini dengan kemajuan dari peningkatan kompetensi ini sebetulnya buah baik daripada tata kelola yang dikeluarkan OJK, di mana OJK dalam hal ini mengeluarkan POJK yang mengatur mengenai tata kelola, di mana salah satunya adalah bahwa untuk dana pensiun atau pengurusnya yang menangani pasar modal, dia harus mempunyai sertifikasi. Sertifikasi sendiri adalah di bidang pasar modal. Paling tidak dia harus mengetahui mengenai yang pertama adalah analisa efek. Yang kedua adalah manajemen daripada portfolio. Yang ketiga adalah risk management dari pasar modal. Nah, tentunya hal ini semua akan meningkatkan kompetensi daripada dana pensiun sendiri. Nah, nantinya tentunya dengan semakin banyaknya keahlian ini, mereka akan lebih luas, lebih lincah dalam nanti melihat peluang di pasar. Ya, seperti saya sebutkan, yang jadi patokan adalah tentunya adalah suku bunga dan nilai mata uang rupiah. Sehingga kalau ada perubahan sedikit, pasti kan pengaruhnya adalah di pasar modal. Nah, disitulah pengurus atau
dari insan dana pensiun harus bisa memutuskan apakah saatnya dia masuk atau saatnya dia harus melakukan diversifikasi ke investasi yang lain.